Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Manajemen Kelas A dengan NIM 21601018. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep uang dan bank. Pengertian uang. Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, juga untuk pembayaran hutang. Dalam ilmu ekonomi tradisional, uang adalah sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Sejarah adanya uang. Pada masa prasejarah hingga awal masa sejarah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari berbagai bahan dan makanan dari alam. Penukaran barang dengan barang menggunakan sistem barter mulai lazim untuk digunakan. Namun, kemudian disadari bahwa sistem ini juga terdapat beberapa kendala. Untuk mengatasi hal tersebut, awalnya menggunakan kerang atau batu-batuan yang dianggap menarik. Kemudian mulai melebur emas maupun perak dalam mata uang logam untuk digunakan. Hal ini dinilai efektif sebab kegiatan ekonomi kemudian berjalan dengan lebih lancar. Penggunaan uang kertas kemudian berkembang untuk mengimbangi perkembangan uang logam. Selanjutnya, masyarakat lebih familiar menggunakan uang kertas dan memakai uang logam sebagai nilai ukur yang berbeda, terutama jika mengandung emas ataupun perak. Fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada sebagai alat tukar yang dapat mempermudah pertukaran, terus kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai alat penyimpan nilai. Terus kemudian fungsi turunan uang sebagai alat pemindahan kekayaan, sebagai pendorong kegiatan ekonomi, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran hutang, dan sebagai alat penimbun kekayaan. Jenis uang. Jenis uang terbagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan uang gilar adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan deposit yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya. Pertama ada logam. Uang logam terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki tiga macam nilai, yaitu uang intrinsik adalah nilai uang bahannya, terus kemudian nilai nominal, dan yang ketiga adalah nilai tukar real. Kemudian yang kedua jenis uang kertas. Selanjutnya uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1995 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Uang berdasarkan nilainya. Uang berdasarkan nilainya dibagi menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh adalah nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apa nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan, seperti uang logam. Kemudian uang tanda adalah yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Contohnya pada uang kertas. Teori nilai uang. Teori nilai uang statis adalah disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk teori uang statis adalah teori nominalisme, teori negara, teori metalisme, dan teori konvensi. Kemudian ada uang dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis diantaranya teori persediaan kas, teori ongkos produksi, teori kuantitas dari David Ricardo, teori kuantitas dari Irving Fisher. Pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan, umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjam uang, dan menerbitkan promis atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi perbankan. Satu, sebagai modal investasi, yaitu yang berarti transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi, walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek. Kemudian sebagai cara lindung nilai, yang ketiga informasi harga yang berarti, fungsi spekulatif, dan fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien. Jenis-jenis bank menurut fungsinya. Bank rakyat adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Tugas bank kreditan rakyat adalah menghimpun dana dari masyarakat, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat adalah menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Fungsi dan peran bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Tugas Bank Indonesia pertama melaksanakan dan menetap kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi kinerja bank-bank. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tugas bank umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, menawarkan jasa-jasa keuangan seperti kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer uang antar bank, dan lain sebagainya. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional, dan yang terakhir melayani penyimpanan barang berharga. Jenis-jenis bank berdasarkan kepemilikannya ada 5, yaitu bank campuran, bank asing, bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank koperasi. Jenis-jenis bank berdasarkan kegiatan operasional. Bank konvensional. Bank konvensional adalah jenis bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran secara umum berdasarkan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Contohnya, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA. Sedangkan Bank Syariah adalah jenis bank perbankan yang segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha. Contohnya, Mandiri Syariah, BRI Syariah. Dari kedua bank ini sama-sama memiliki fungsi, yaitu menyimpan dan memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat. Terus studi kasusnya itu mengapa bank konvensional lebih banyak diminati oleh masyarakat daripada bank syariah, sedangkan di Indonesia itu mayoritas Islam. Karena bank konvensional memberikan fasilitas yang lengkap serta bunga yang lebih tinggi, dan bank konvensional juga mengadakan undian untuk nasabahnya dengan nilai fantastis yang setiap tahunnya tinggi. Sedangkan masyarakat Muslim Indonesia belum sepenuhnya tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah, dikarenakan masyarakat belum percaya dengan kesyariaan bank syariah dan adanya kewajiban dari tempat bekerja untuk menggunakan bank konvensional. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.